Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKPI Rawamangun dengan tim multimedia menyapa kita semuanya dengan mengucapkan selamat pagi, sekaligus mengajak kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Untuk itu dibutuhkan kesediaan mempertajam pendengaran kita agar kita menjadi seperti seorang murid, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, sehingga kita semakin dimampukan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti harapan Salomo dalam doanya yang sangat disukai Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9, sehingga Tuhan mengabulkan permintaan Salomo bahkan lebih dari apa yang diharapkannya. Bayangkan, lebih dari apa yang diharapkannya. Apakah doa kita sudah dengar Tuhan? Apakah doa kita diberikan Tuhan jawabannya lebih dari yang kita harapkan? Kalau doa kita berkenan di hadapan Tuhan, Dia akan memberikan lebih dari yang kita harapkan itu. Karena ukurannya bukan kita, ukurannya adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudara, di sesi kedua kemarin, kami mengajak saudara-saudara untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan kabar baik, kabar keselamatan, atau Injil itu sendiri yang disebut Evangelium atau Evangelion, yakni bila kita percaya di dalam Yesus Kristus, yakni firman Tuhan yang menjadi manusia dan mati demi dosa serta bangkit dari antara kematian untuk membangun pengharapan serta berjanji untuk memberikan hidup yang kekal. Kalau kita mau percaya dengan apa yang kami sebutkan tadi, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Itulah kabar baik itu. Itulah Injil itu. Itu sebabnya dengan jelas, dengan lembut Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-6. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kemudian di Yohanes 6 ayat yang ke-35 dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan aku," dia selalu katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Aku, bukan kitab loh. Akulah roti. Lalu di Yohanes 6 ayat yang ke-10 dikatakan, "Aku akan memberikan kepadamu air hidup." Bahkan kepada perempuan Samaria itu dikatakan, "Andaikan kau tahu dengan siapa kau berbicara, maka kau akan meminta air hidup, dan barang siapa yang meminum air ini tidak akan haus lagi sampai kepada hidup yang kekal." Percaya? Dengan demikian kita melihat bahwa kabar baik itu, kabar keselamatan itu adalah diri Yesus sendiri. Secara positifnya, Yesus itulah kabar baik atau Injil yang sebenarnya. Yesuslah Injil itu, nggak ada yang lain. Karya penyelamatan yang sedang dikerjakan di dalamnya, di dalam dirinya, melalui dirinya, kemudian direkam dan dibukukan dalam tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sehingga tulisan-tulisan itu dikatakan sebagai kitab Injil. Hal itu ditulis adalah agar dalam rangka agar setiap orang yang membacanya kemudian dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Kembali saya tekankan, Yesuslah Mesias, dirinya itu loh. Dan dirinya itulah yang diungkapkan dalam pengajaran, dirinya itu yang diungkapkan dalam tanda-tanda ajaib, dan dirinya itulah yang diungkapkan dalam kasih berkorban sampai mati, dan di dalam dirinya itulah keselamatan kita. Jadi Yesus itu adalah Injil itu sendiri, dan Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Jadi barang siapa yang membaca dan percaya, dia akan memperoleh hidup dalam nama Yesus. Itu yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang bagian yang terakhir. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan
bahwa Injil diterima oleh Yesus dari Allah. Adalah orang mengatakan itu. Bahkan ada agama lain mengatakan bahwa katanya Yesus atau Isa Al-Masih menerima Injil dari Allah. Ini yang saya katakan itu satu kebohongan. Atau orangnya sesungguhnya tidak tahu Injil mana yang dibicarakan. Dia juga tidak tahu apa sih Injil itu. Karena orang percaya, tahu, sadar, dan mengambil keputusan, ia percaya tentang kabar keselamatan itu, dia percayakan hidup yang kekal hanya yang ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak dapat membuka atau membuat landasan yang baru untuk keselamatan kita selain di dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah telah membuat jalan itu, jalan keselamatan, melalui pengorbanan yang diberikan kepada kita sebagai karunia melalui Yesus Kristus. Itu yang dikatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Ya, disitu dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah Injil yang menghidupkan kita. Dan Injil yang akan kita beritakan menghidupkan orang lain. Itu sebabnya Yesus selalu mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah roti, akulah air yang hidup. Karena di dalam dialah kehidupan, di dalam Injil yang sebenarnya. Shalom.